Saudara, jadi dari narapidana tapol, tahanan politik, ke tahta raja sampai jadi mangku bumi, itu terjadi pada hari yang sama. Itu yang saya nggak mengerti. Jadi dia keluar penjara hari itu, Firaun panggil, karena Firaun panik. Nggak ada orang pintar, nggak ada penasihat kerajaan yang bisa mengartikan apa mimpi yang menakutkan Firaun itu. Lalu juru minuman berkata, aku ingat di penjara ada orang yang pernah mengartikan mimpi kami berdua dan terjadi semuanya. Firaun nggak pakai ABC, panggil. Lihat dua kalimat penting dari ayat 14. Yusuf bercukur dan berganti pakaian. Kenapa? Mesir punya 4 macam penjara. 1, penjara seperti ini bisa bebas, tapi di dalam. 2, kurungan, sel kalau istilah kita. Di dalam sudah begini, sel lagi, nggak bisa kemana-mana. Nomor 3 itu tutupan. Nah, Yusuf kena yang ketiga, tutupan. Nomor 4 itu buangan. Musa kena yang keempat, dibuang ke padang gurun. Nah, dari 4 macam penjara Mesir ini, nomor 3 yang paling berat, tutupan. Tutupan itu letaknya di bawah tanah seperti sumur. Jadi yang ditahan di situ hanya boleh bisa berdiri, duduk pun tidak, apalagi tidur. Jadi, maaf, Yusuf ini kencing berak semua sambil berdiri. Saudara, tapi ini yang mengagumkan, dia nggak sakit hati. Maka itu dia harus cukur dan berganti pakaian. Bau, tertutup, nggak ada sinar matahari. Saya nggak bayangkan keadaan Yusuf. Mungkin monyet lebih cakep dari dia. Sekian tahun di penjara nggak kena matahari, rambut nggak cukur semuanya. Maka itu 2 kata itu penting, dia cukur dan ganti pakaian untuk menghadap Firaun. Divonis seumur hidup tanpa diadili karena istri Potifar memfitnah. Tapi dia nggak sakit hati. Ayat terakhir, Mazmur 105. Ayat ini saya suka sekali. Mari kita baca sama-sama lalu kita berdoa. Ayat yang ke-17. Jangan nyesali, jangan dendam, marah kepada siapapun yang olehnya saudara masuk ke sini. Jangan. Jadikan ini tempat sekolah, katakan amin. Berapa semester saudara masih sisa? Berapa tahun saudara sisa? Kalikan, bagi 2, kali 2. Karena 1 semester, 1 tahun kan 2 semester. Betul? Nah, saudara sekolah. Puji Tuhan, ada dosen hebat di sini, namanya Opa Boang, yang akan membimbing saudara. Oke? 1 ayat 17. 1, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18. Bagaimana Yusuf di penjara? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya pertama baca ayat ini, saya itu menangis, saya syok. Sudah di dalam tutupan, mau lari kemana? Tapi karena fitnah istri Potifar, pengadilan Mesir percaya ini orang jahat. Jangan lari. Kakinya diikat dengan besi, saudara. Lehernya diapakan tadi? Ayo, dijepit dengan besi juga. Lebih dari seekor anjing yang dirantai. Ayo, pakai logika kita. Bagaimana penderitaan orang muda ini? Tidak salah. Lagi salah apa dia dendam? Cepat jawab. Dia marah-marah kepada Tuhan. Dia berkata Tuhan tidak adil. Jawab, iya atau tidak? Tidak. Itu kunci. Maka Tuhan menyertai. Ayat 19, baca dengan suara kuat. Inilah Tuhan kalau bekerja. Kalau ada di antara saudara di dalam sini karena ketidakadilan, karena fitnah, karena apa? Jangan sakit hati. Sudah 1, 2, 3. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Katakan amin. Yang membela adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia, bukan uang, bukan koneksi, bukan apa-apa.
Tapi puji Tuhan, pengadilan surga masih adil sampai hari ini. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji surga Tuhan membenarkan. Pegang firman ini dan Tuhan akan menolong setiap kita. Lakukan kebenaran. Kalau salah, mengaku salah, bertobat. Tuhan memberkati kita semua.